Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu korupsi. Jadi, arti kata korupsi secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan juga penyimpangan dari kesucian. Sedangkan arti korupsi secara umum adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan demi kepentingan pribadinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal, yaitu yang pertama rendahnya kualitas moral dan integritas individu. Jadi karena kurangnya iman yang ditanamkan saat bekerja, maka akan memunculkan sikap serakah atau tamak dalam diri. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Jadi apabila gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan dapat mendasari individu untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, sistem pemerintahan. Jadi sistem administrasi yang masih kurang transparan dapat menyebabkan beberapa oknum melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, hukum negara. Jadi penegakan hukum yang terkesan kurang tegas di dalam memutuskan tuntutan berupa hukuman tahanan dan juga denda yang tidak sebanding dengan perbuatan mereka sehingga tidak memberikan efek jera. Yang ketiga, aspek politik. Jadi korupsi di ranah politik dilatar belakangi oleh organisasi ataupun partai. Yang keempat, aspek ekonomi. Jadi karena banyaknya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi dan merasa pendapatan atau gaji yang didapatkan tidak mencukupi, maka hal tersebut akan menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi saat ini sudah menjadi tren di mana-mana. Yang melakukan korupsi pun sudah tidak mengenal kelas dan strata lagi, mulai dari kelas menteri sampai kepada level kepala desa. Korupsi pun kini sudah menjalar sampai ke penegak hukum dan swasta. Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Karena korupsi merupakan penghalang pembangunan ekonomi, sosial politik, dan budaya bangsa. Perilaku korup memang sudah menggurita dan sudah menjadi kanker ganas stadium 4 yang susah disembuhkan. Dan yang lebih parah lagi, terduga korupsi pun sudah tidak mempunyai rasa malu lagi tampil di depan publik. Banyak orang yang bertanya, apakah korupsi yang sudah mengakar di mana-mana masih bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, sehingga korupsi tidak ada lagi di muka bumi ini, terutama di negeri tercinta Indonesia? Jika kita realistis, tentu jawabannya tidak. Tetapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengurangi perilaku korupsi dengan cara mencabut akar-akar korupsi tersebut, yang akarnya adalah kebodohan dan kemiskinan. Karena dari kebodohanlah yang melahirkan kemiskinan, dan kemiskinan yang bisa membuat orang berperilaku korupsi. Dampak korupsi di berbagai bidang. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. 1. Penurunan produktivitas. Yang kedua, menurunnya pendapatan negara dan pajak. Yang ketiga, meningkatnya utang negara. Yang keempat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa. Yang keenam, menambah beban dalam transaksi ekonomi. Yang ketujuh, ketimpangan pendapatan. Yang kedelapan, meningkatkan kemiskinan. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang pemerintahan. 1. Etika sosial yang mati. Yang kedua, birokrasi tidak efisien. Dan yang ketiga, hilangnya fungsi pemerintah. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan tidak efektif. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang politik. Yang pertama, pemimpin koruptor. Yang kedua, publik tidak lagi percaya demokrasi. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Yang keempat, kedaulatan rakyat hancur. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, garis batas negara yang lemah. Yang ketiga, kekerasan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, dampak korupsi di bidang lingkungan. Yang pertama yaitu kualitas lingkungan yang rendah dan kualitas hidup yang menurun. Peran mahasiswa, pemerintah, dan juga masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, peran mahasiswa, yaitu mahasiswa sebagai social control dalam upaya pemberantasan korupsi, dapat dilakukan dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, serta mengontrol segala kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah juga butuh untuk diawasi dan dikritisi agar terwujud kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Serta mahasiswa bisa menuntut pemerintah untuk lebih aktif dan serius dalam segala upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya, peran pemerintah yaitu diwujudkan dengan membuat kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu UUD 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
dan membentuk komisi berupa KPK. Kemudian peran masyarakat yaitu diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.